bersama Fisioterapi Akida. Selamat sore Ibu-Ibu Janten, Mas-Mas, Bapak Prodi Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu-Ibu sekalian, di sini kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta, mahasiswa fisioterapi nanti akan menyuluhkan sedikit materi tentang diabetes ini dengan tema Ibu cerdas, keluarga terhindar dari diabetes sejak dini. Nah, kegiatan ini itu sangat penting karena terutama bagi ibu-ibu rumah tangga, karena ibu-ibu rumah tangga itu merupakan garda terdepan yang menjaga kesehatan keluarganya. Nah, nanti kita memulai acara pada sore hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya ada di sini teman kami izin untuk menyampaikan materi. Semoga materi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua dan untuk teman-teman semua. Untuk materi pada sore hari ini akan disampaikan oleh Mbak Gifaya Lutfi Auliadanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Saya dan juga teman-teman dari Universitas Aisyah Yogyakarta ini ingin memberikan sedikit ilmu kita, yaitu untuk mengedukasi ibu-ibu dan juga bapak-bapak tentang penyakit yang biasanya kita udah umum kenal ya ibu-ibu. Biasanya kita taunya itu penyakitnya namanya kencing manis, tapi bahasa medisnya itu adalah diabetes mellitus. Nah, ternyata di Indonesia sendiri itu terjadi peningkatan. Kalau penduduk yang khususnya lansia itu penderita DM-nya itu dia meningkat. Yang tadinya itu di tahun 1990 itu masih di urutan ke-9, ternyata di tahun 2018, 2020 itu udah di urutan ketiga penyakit tidak menular yang banyak penderitanya, khususnya itu untuk yang usianya lebih dari 40 tahun. Dan juga para penderitanya itu memiliki kandungan gula darah yang tinggi dari nilai normalnya. Nah, untuk nilai normalnya sendiri, gula darah yang kita cek itu ibu-ibu bisa lihat ya di gambar itu ada alat untuk ngecek gula darah. Itu untuk nilai normalnya itu seharusnya itu kurang dari 200, tapi kalau penderita diabetes mellitus itu nilai gula darahnya itu lebih dari 200 mg per darahnya gitu. Ada beberapa faktor resiko yang bisa diubah sama yang nggak bisa diubah. Kalau yang nggak bisa diubah itu biasanya memang punya genetik atau keturunan gula darah itu sendiri, keluarganya punya riwayat diabetes mellitus atau ibu yang mewariskan ke anaknya sendiri ya. Untuk beberapa faktor yang bisa diubah ya untuk penderitanya sendiri seperti dia memiliki berat badan yang berlebihan. Jadi obesitas itu bisa menjadi faktor resiko orang itu terkena diabetes mellitus. Terus juga usia yang lebih dari 40 tahun atau pralansia, ibu-ibu yang sudah memasuki usia mau lansia itu juga punya resiko besar untuk terjadi peningkatan gula darah di dalam tubuh kita. Itu juga bisa beresiko mewariskan ke anaknya. Nah, ini kita sebutnya diabetes gestasional. Yang mau program hamil atau ibu yang sedang hamil itu harus sangat-sangat dipantau untuk kadar gula darah dalam dirinya. Sebab tadi itu ada beberapa yang masih bisa kita ubah, kita kendalikan. Jadi diabetes mellitus ini tidak bisa secara keseluruhan disembuhkan karena memang gula darah itu ada di dalam darah kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk mengendalikan si gula darah ini untuk tidak melebihi nilai normalnya, yang nggak boleh lebih dari 200 tadi. Contohnya apa? Ya, yang pertama itu usahakan untuk menjaga berat badannya itu tidak obesitas. Ibu-ibu yang mungkin kurang gerak atau kurang latihan yang buat berat badannya itu jadi
bertambah gitu ya, tidak sesuai dengan BMI-nya, itu bisa memunculkan resiko terkena diabetes juga. Lalu juga kurang gerak. Jadi ibu-ibu satu minggu itu minimal kita harus gerak itu selama 150 menit total keseluruhannya. Jadi sehari itu harus melakukan aktivitas fisik itu 30 menit ya. Ibu-ibu kan biasanya nyapu atau dan lain-lain sebagainya, itu juga bagus ya Bu untuk aktivitas kesehariannya gitu. Yang punya riwayat kolesterol atau hipertensi juga bisa beresiko hipertensi. Iya. Kita tahu yang umum itu biasanya kalau udah terjadi peningkatan kadar gula darah itu biasa rasanya tuh pengennya tuh buang air kecil terus. Jadi kayak dikit-dikit ke kamar mandi, dikit-dikit pengen pipis itu bisa salah satu gejala awal dari penderita DM. Lalu ketika beraktivitas, baru dikit-dikit aktivitas itu gampang capek karena tubuh itu nggak bisa memproduksi energi dengan optimalnya tadi, karena terhalang gula yang kandungannya tuh banyak di dalam darah tadi. Cepat lapar itu juga gejala awal dari diabetes mellitus. Ada beberapa gejala lain yang perlu diperhatikan, misalkan tiba-tiba berat badannya menurun drastis ya, secara dalam waktu yang singkat itu tiba-tiba berat badannya turun, terus sering rasa kesemutan di pergelangan kaki atau tangan. Lalu kalau ada luka itu lama sembuhnya. Jadi kalau misalkan ada tergores, itu luka itu lama sekali untuk menutup ya, atau menjadi kering itu lama, itu bisa jadi gejala diabetes. Lalu juga untuk wanita itu biasanya sering keputihannya yang berlebihan. Jadi muncul keputihan tapi tidak wajar, misalnya ada bau atau yang terus-menerus keputihan, itu juga bisa menjadi gejala awal dari diabetes. Lalu ada beberapa dampak tadi terbesarnya. Kalau ternyata diabetes itu juga beresiko pada penyakit yang lebih besar lainnya, seperti penyakit jantung, lalu stroke, itu juga bisa. Walaupun diabetes ini tidak bisa disembuhkan, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol kadar gula darah itu agar normal. Jadi nggak boleh terlalu rendah, sama nggak boleh juga terlalu berlebihan. Jadi di nilai normalnya. Ada beberapa tips, ibu-ibu bisa lihat ya di pamfletnya, brosurnya. Nah, itu ada makanan dan juga gaya hidup sehatnya untuk pencegahan dari diabetes. Nah, diantaranya yang paling perlu diperhatikan itu adalah untuk lakukan diet. Jadi banyak makan buah-buahan, ya buah-buahan segar, sayuran, juga makanan yang rendah lemak dan juga rendah garam. Sama aktivitas juga ibu-ibu, jadi sehari itu minimal 30 menit untuk melakukan aktivitas atau 3-5 kali olahraga dalam seminggu. Terus juga untuk ibu-ibu yang mungkin kelebihan berat badan, itu juga mulai diet ya Bu ya, mulai menurunkan berat badannya. Jadi dietnya tapi diet yang sehat, nggak boleh diet yang tidak seimbang tadi. Itu di situ kan di pamfletnya ada makanan-makanan yang boleh dikonsumsi sama tidak boleh dikonsumsi. Nah, yang boleh dikonsumsi itu makanan-makanan yang tidak terlalu mengandung gula yang tinggi. Jadi yang dihindari yaitu makanan yang mengandung gula tinggi, itu seperti nasi putih. Itu kalau iya, nasi putih ini ya, karbohidrat itu sebenarnya mengandung gula yang tinggi. Jadi harus rutin juga kontrol, cek gula darah. Kalau didapat gula darahnya tinggi, mulai diatur lagi cara makannya, olahraganya juga, terus berbanyak juga minum air putih. Kalau memang masih gejala terus-menerus bisa periksa ya ibu-ibu ya. Jadi kita bisa mencegah dari awal tadi. Kalau udah tahu gejala-gejala tadi mungkin ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian untuk edukasi yang kami berikan. Nanti kalau ibu-ibu ada pertanyaan atau ya yang ingin ditanyakan bisa disampaikan saja ibu ya, mengenai gejala-gejala tadi atau penyakit lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk Mbak Gifaya atas penyampaian materi terkait diabetes. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan bagi kita semua. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada sesi untuk tanya jawab. Jadi ibu-ibu bisa santai aja, tanya apa aja boleh. Nanti mungkin dari teman-teman kami bisa menjawab terkait dari pertanyaan yang sudah ibu sampaikan. Monggo ibu-ibu yang ingin bertanya boleh. Nggih. Untuk diabetes mellitus itu kan ada faktor genetik gitu. Nggih. Selain pencegahannya ini penundaan apa-apa kayak kanker itu bagasi gitu. Nah, untuk diabetes ada nggak? Kayak pencegahan untuk dari diabetes sendiri gitu, Iya. biar kita nggak kena diabetes. Nah, kan ada sistem genetik itu Mbak. Kalau genetik kan susah dihindari. Iya. Ya, itu caranya ada vaksin apa-apa gitu ya. Izin menjawab ya Bu. Ya. Ini sepengetahuan saya dan pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui. Nah, emang kalau genetik yang saya tahu tuh emang 100% sih, 99% tuh emang pasti kena. Tapi tergantung lagi dari diri kita sendiri Ibu. Kayak dari pola makan tadi kan sudah dijelasin, dari pola makan, terus dari pola kesehariannya, kayak ada aktivitas fisik nggak sih yang dilakukan, nggak kayak cuman makan, tidur, cuman masak, terus tidur lagi kayak gitu kan biasanya ibu-ibu kayak gitu toh. Nah jadi di sini tuh kan lebih banyak kayak ibu bisa kayak olahraga, terus makan yang manis-manis tuh bener-bener dikurangi gitu Bu. Nah tapi kalau udah ada keturunan genetik emang itu lambat laun tuh bakal kena Bu kalau emang nggak dari diri kita sendiri yang untuk mencegahnya itu tadi, dari pola makan, dari aktivitas yang kita lakuin itu Bu. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Mbak, upami tiba-tiba dadaku sakit terus jumrobios itu sakit apa? Apa yang tinggal kita atau enggak? Adanya deg-degan, habis itu keringetan. Keringetan itu gejala apa? Apa tidak boleh dimakan nggak apa? Apa aja yang nggak boleh dimakan. Tiba-tiba deg-degan, sakit dadanya. Nanti kalau jumrobios kalau mari ini nek kurang keringetan. Itu sebenarnya salah satu ini ya Bu, kondisi yang bukan penyakit tapi shock tiba-tiba gitu. Jadi nama medisnya itu angina pectoralis. Jadi kalau misalkan kondisi tiba-tiba jantungnya berdebar-debar itu coba tenang dulu, tarik nafas, hembuskan, atau bisa juga batuk ya, dibatukkan beberapa kali itu untuk agar jantungnya kembali kerja normal. Jadi itu sebenarnya shock kerja jantung yang buat tadi tiba-tiba denyutnya meningkat gitu ya Bu ya. Iya. Itu waktu saat kegiatan Bu apa lagi diem aja gitu. Tiba-tiba. Tiba-tiba lagi kayak gini bisa bilang deg-degan langsung keringetan. Nanti kalau diam aja ya bisa hilang sendiri gitu. Nah, tapi kalau hilang keringetnya sudah hilang. Jadi tubuh itu ingin melakukan metabolisme, ingin mengedarkan darah ke seluruh tubuh itu sangat berat, soalnya kerja organnya itu sudah mulai menurun. Makanya kalau misal orang lansia kalau udah melakukan aktivitas berat berlebihan, nah mungkin itu nanti kerja jantungnya itu bisa berlebih yang menyebabkan irama dari jantungnya itu nggak normal. Jadi nanti iramanya bisa kekencengan, terus nanti bisa sesak, habis itu produksi dari keringatnya itu berlebihan. Jadi mungkin kalau udah usia lanjut mungkin untuk aktivitasnya itu dikurangi, tapi jangan sampai tidak melakukan aktivitas, tapi dikurangi saja untuk mengurangi beban kerja jantung itu secara berlebihan, karena organnya sudah mengalami penurunan, beda dengan yang masih usia produktif seperti usia 20, 30, 40 itu mungkin kerja jantungnya masih bisa maksimal, bisa normal. Kalau usia lanjut itu mungkin mengalami penurunan, makanya kalau tiba-tiba gangguan itu ternyata iramanya itu tidak normal. Ya, cukup, terima kasih. Mungkin kalau udah nggak ada yang ingin bertanya lagi, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Banten yang sudah menyempatkan untuk datang ke acara penyuluhan ini. Saya dan sebagai perwakilan dari teman-teman semua Prodi Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan maaf apabila merepotkan. Saya dan sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan dan sikap dari kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.